sekali diskusi kita pada sore hari ini. Hangat, walaupun di daerah Jakarta hujan begitu. Bapak Kurtubi dan juga Pak Bisman, ini sudah banyak teman-teman yang menyampaikan pertanyaan. Namun ada satu, saya persilahkan langsung untuk Bapak Muhammad Arfan menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Beliau dari SKK Migas ini, Pak. Dipersilakan Bapak Muhammad Arfan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfan. Saya bekerja di SKK Migas. Saya 12 tahun di SKK Migas. Sebelumnya saya juga 11 tahun di dunia swasta. Saya ingin mengklarifikasi kepada Pak Dr. Kurtubi yang saya hormati. Tadi ada pernyataan Bapak yang mengatakan bahwa ada usaha-usaha SKK Migas saat ini untuk masuk ke dalam pengaturan baik hulu maupun hilir. Bahkan tadi Bapak sempat mengatakan bahwa menggantikan peran Pertamina baik di hulu maupun hilir. Sebagai informasi saja Pak, kami baik dari manajemen maupun pekerja SKK Migas sudah membuat kajian akademis, dan seingat saya tidak ada satu area pun atau satu tulisan pun terutama yang mengatakan bahwa kami ingin menjadi pengatur di sektor hilir. Sementara untuk bentuk usahanya sendiri, kami tetap berpegang kepada apa yang dituliskan oleh Mahkamah Konstitusi di tahun 2012 bahwa bentuknya badan usaha. Kami tidak pernah mengatakan bahwa badan usahanya harus berdiri sendiri. Kami juga terbuka untuk kapan saja misalnya diputuskan untuk bergabung dengan Pertamina. Yang menjadi inti pemikiran kami adalah undang-undang ini harus segera diselesaikan, terutama mengenai status kelembagaan, karena investor sangat menunggu undang-undang ini untuk segera disahkan. Investor membutuhkan kepastian, Pak. Mereka membutuhkan siapa sih yang berwenang sebenarnya. Mereka juga sebenarnya tidak akan memperkenalkan nanti SKK Migas berdiri sendiri atau SKK Migas bergabung dengan Pertamina. Tapi yang jelas prinsip yang kami pegang adalah undang-undang yang disahkan nanti yang mengatur mengenai kelembagaan harus inline dengan keputusan MK, sehingga jangan sampai ketika disahkan nanti revisi undang-undang migas tersebut, revisi migas tersebut bisa langsung dimasalahkan oleh siapapun. Jadi harus inline dengan keputusan MK, yaitu badan usaha. Itu aja Pak. Kira-kira di mana klarifikasi saya untuk Pak Dr. Kurtubi yang mengatakan ada usaha dari SKK Migas ya secara resmi untuk menjadi pengatur baik di bidang hulu maupun hilir. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Arfan. Dipersilakan untuk Pak Kurtubi untuk menanggapi. Itu saya mengutip 13 poin dari RUU Migas, usulan DPR RI lewat rapat paripurnanya. Poin-poinnya ada 14, salah satunya, makanya saya kritisi banget. Saya baca ulang. Ya, Badan Usaha Khusus Migas, yaitu SKK Migas ini, berfungsi untuk menyelenggarakan, mengendalikan kegiatan usaha hulu dan hilir migas. Ini tidak masuk akal. Jadi teman dari SKK Migas sendiri membantah. Tidak bisa. Ya, jadi begini, kalau menurut pendapat saya, sebaiknya kita jangan membuat eksperimen lain yang kedua. Ini clear persoalannya nih. SKK Undang-Undang Migas ini sudah merugikan negara, ya, merugikan negara. Kehadiran BP Migas sudah dibubarkan. Diganti nama SKK Migas, meskipun pada zaman pemerintahan SBY sadar betul bahwa BP Migas ini sangat ad hoc, sangat sementara mestinya, sehingga beliau pun mendorong agar ada undang-undang migas yang baru kan begitu. Tapi sampai hari ini kan tidak, sehingga akhirnya SKK Migas sudah BP Migas untuk SKK Migas ini umurnya juga seumur undang-undang migas. Jadi begini, kalau saya tidak perlu, sebaiknya kita menghemat waktu, kembali saja menggunakan Undang-Undang Nomor 871, mungkin nanti ada beberapa penyempurnaan, mungkin di sektor hilir tadi itu ya, sehingga kita menjadi nggak melanggar konstitusi, cepat selesainya. Saya sepakat saja jika seandainya
ini dicantumkan, dimuat di rancangan undang-undang revisi Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001 atau RU Migas yang baru. Tetapi kalau masuk di RU Migas yang baru untuk bisa menjadi skala prioritas ini tahun 2022. Sekarang belum, yang jadi ke skala prioritas kan Omnibus Law. Oke lah, kalau ikut Omnibus Law minimal kembalikan dulu ya kuasa pertambangan, itu sederhana sekali kok. Kuasa pertambangan ke Pertamina. Lalu definisi Badan Usaha Minyak Milik Negara Khusus BUMN ini sesuai dengan konsep awal Komisi 7 didefinisikan bahwa yang dimaksud dengan BUMN khusus ini adalah PT Persero Pertamina saat ini yang dirubah, dikonversi menjadi quote-unquote perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara kurung Pertamina yang diberi kuasa pertambangan oleh undang-undang ini. Selesai dia. Sederhana, tetap masuk Omnibus Law, cuma satu saja. Ya, di dalam salah satu pasal klaster migas di Omnibus Law itu disempurnakan. Definisi Badan BUMN khusus atau BUK di RU yang lain ya adalah PT Pertamina Persero yang dibentuk dan akte notaris bla 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 dikonversi menjadi Pertamina pemegang kuasa pertambangan berdasarkan undang-undang ini. Langsung itu sistem tata kelola sederhana banget, izin-izin apa yang dibutuhkan oleh pelaku usaha, Pertamina yang ngurus. Langsung Pertamina memperoleh kredibilitas di mata bank internasional, di mata perusahaan minyak dunia. Karyawan SKK Migas saya jamin akan langsung terhormat menjadi karyawan Pertamina yang baru. Jangan bekerja mengabdi kepada rakyat di institusi yang nggak jelas. Kasihan teman-teman SK Migas ini. Statusnya ngambang, berbakti ke negara, tapi di lembaga yang kelahirannya nggak jelas. Kasihan. Ya? Mereka profesional loh SK Migas ini. Orang-orangnya, ahli-ahlinya banyak. Langsung menjadi karyawan Pertamina. Gampang banget kok. Jadi tetap Omnibus Law seperti kemauan Pak Presiden. Sederhanakan saja. Menyederhanakan sangat simpel. Kembalikan. Nah, yang sudah terbukti benar, berhasil, kembalikan. Kuasa pertambangan itu ke perusahaan minyak nasional, bukan ke PT Persero, sehingga tidak lagi di bawah Kementerian BUMN. Ya, dia statusnya BUMN khusus. Ya, pemegang kuasa pertambangan, SKK Migas ada di bawahnya. Ada nanti produksi minyak yang berasal dari kontraktor asing, Pertamina produksi dari own operation, ada gas dari PGN, dan seterusnya. Jadi satu menjadi satu, National Oil Company yang baru, bahkan bisa lebih hebat. Ada Pertamina di bawah Undang-Undang 871, sebab Pertamina di bawah Undang-Undang 871 belum ada PGN di situ. Belum ada PGN. Nah, sekarang ada PGN-nya, akan lebih hebat. Ya, Pertamina yang baru nanti memegang kuasa pertambangan, PGN masuk, SKK Migas ada di situ. Tetap kalian itu mengurus hubungan dengan kontraktor asing. Tetap profesi itu dibutuhkan di bawah Pertamina. Nggak usah di subholding, superholding, nggak usah. Ya, kembali saja seperti Undang-Undang 871. Resepnya sangat sederhana. Ya, nggak ada yang dirugikan dengan ini. Nanti investor akan kembali marah sebab semua izin diurus oleh Pertamina. Semua izin diurus Pertamina, ya, digampangkan semua. Ya, nah, dalam tempo singkat. Nah, saya tidak sepakat dengan teman kita bahwa ke depan tetap hulu itu prioritas. Let me telling you. Potensi cadangan minyak itu minimal 50 miliar di perut bumi. 128 cekungan ada di perut bumi secara geologis. 60-an lebih cekungan itu, ya, cekungan itu gua raksasa di perut bumi di mana hidrokarbon itu terjebak. Belum kena mata bor ini 60-an cekungan. Masih perawan, belum kena mata bor. Ini butuh investor baru, eksplorasi ditingkatkan. Begitu dibor nanti, ketemu cadangan-cadangan besar insya Allah. Ya, jadi tetap, hulu juga prioritas. Hilir, betul, kita dorong. Karena hilir ini mengangkut kilang dan pemenuhan kebutuhan BBM nasional. Meskipun mungkin ya dalam 30 tahun BBM sudah sangat minim dipakai di transportasi, orang kendaraannya pakai listrik, ya, pakai listrik,
Sehingga BBM tidak banyak dipakai, tapi BBM atau crude oil bisa dirubah menjadi petrokimia. Jadi Pertamina tetap kita harus dukung untuk menjadi besar. Nanti dia petrokimia. Bila perlu kita dorong. Karena ini menjadi perusahaan Pertamina, bangunlah pembangkit listrik tenaga nuklir Pertamina, PLTN. Suatu saat ya, karena bersih dan bisa mendukung industrialisasi. Misalnya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kurtubi. Ini masih ada tanggapan dari Pak Muhammad Arfan. Silakan Pak Muhammad. Ya, terima kasih, 1 menit aja. Pak Kurtubi, terima kasih atas masukannya. Sangat sepakat bahwa industri hulu masih sangat penting. Saya cuma mau mengklarifikasi bahwa sebenarnya tidak ada usaha-usaha SKK Migas untuk masuk menjadi pengatur di bidang hulu apalagi hilir. Ya, karena memang kita tidak punya kompetensi di situ, bukan bagian kami. Nah, saya sudah baca. Seluruh ya, saya nggak tahu Pak. Kan Bapak yang dulu anggota DPR di situ kan, dan rancangannya memang dihasilkan oleh anggota DPR 2014-2019 waktu Pak Kurtubi di sana. Saya sudah baca isi draftnya dan saya sudah baca kajian dari DPR. Tidak ada satupun yang menurut saya tersirat mengatakan usaha SKK Migas untuk menjadi pengatur hulu maupun hilir. Walaupun itu diamanatkan oleh draft tersebut bahwa nanti ada satu badan yang besar untuk mengatur, tapi itu tidak ada tersirat maupun tersurat yang mengatakan SKK Migas berkeinginan. Kalau memang ditunjuk ya kita nggak tahu. Tapi saya rasa SKK Migas nggak punya saat ini kompetensi di bidang hilir. Jadi saya cuma mau klarifikasi itu aja Pak. Ada di mana saja kami pekerja SKK Migas, saya mewakili pekerja SKK Migas, kami siap ditugaskan. Yang jelas harus inline dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, yaitu berbentuk badan usaha. Betul. Itu aja kira-kira Pak. Baik, terima kasih ya. Pak Muhammad. Apakah Pak Bisman masih ada tanggapan Pak? Oke, boleh kalau saya sedikit menceritakan beberapa hal ini. Terima kasih Pak Muhammad Arfan dan juga Pak Dr. Kurtubi. Sebenarnya sebelum diskusi ini kami juga sempat menghubungi SKK Migas untuk jadi narasumber juga agar berimbang. Tetapi ternyata nggak mau di divisi apa ya? Divisi program komunikasi. Komunikasi nggak ditanggapi oleh beliau. Yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman semuanya, kalau konsep RU Migas itu kan memang membentuk, kami kebetulan waktu itu ketua tim penyusun Undang-Undang Migas mulai tahun 2010 sampai 2019, tetapi karena dia tidak carry over dalam DPR itu seperti Pertamina kembali ke nol ya, mulai dari nol lagi, sehingga memang nanti Undang-Undang Migas pun andai masuk prolegnas tahun 2021 dimulai dari awal, dimulai dari penyusunan ulang. Oleh karena itu draft yang kemarin itu nggak bisa dipakai, kecuali ya memang draft itu di copy paste, diusulkan kembali bisa. Nah, artinya apa yang ingin saya sampaikan, masih sangat memungkinkan banyak perubahan dan masih sangat memungkinkan adanya perubahan juga terkait dengan oleh isi. Kalau ingin saya boleh menyampaikan waktu itu adalah konsep RUU itu adalah ada BUK Migas. BUK Migas itu adalah Badan Usaha Khusus Migas. Di bawahnya ada 4 kaki. 4 kaki itu ada hulu mandiri, yaitu hulu yang mengoperasikan sendiri. Ya kan? Ini kira-kira ya nanti yang mengoperasi. Yang kedua adalah hulu yang dikerjasamakan atau pengendali hulu yang seperti sekarang yang terjadi di SKK Migas, yaitu hulu tapi dia bermitra dengan yang lain. Yang ketiga itu adalah ada hilir minyak bumi, yang keempat ada hilir gas bumi. Nah, tetapi memang di Undang-Undang RUU Migas saat itu tidak menyebut siapa sebenarnya BUK Migas. Gitu. Nah, karena mungkin itu bisa jadi akan disebut pada detik-detik terakhir pada saat pembahasan. Karena saat itu baru tahap penyusunan, belum masuk kepada tahap pembahasan. Nah, terus ternyata draft itu sudah disampaikan kepada Presiden, tetapi sampai masa jabatan periode DPR yang lalu, Pak Kurtubi selesai, Presiden tidak menyampaikan daftar inventarisasi masalah atau tidak menyampaikan DIM-nya. Oleh karena itu sampai hari ini tidak ada RUU Migas lagi. Apalagi tahun 2019 DPR baru dan tahun 2020 hari ini RUU Migas itu tidak masuk prolegnas. Artinya apa? Tidak masuk prolegnas 2019 dan 2020, tetapi masuk prolegnas jangka menengah 2019 sampai 2024. Artinya tidak mungkin
RUU Migas itu dibahas tahun 2020. Tapi apakah mungkin juga kalau dilakukan perubahan prolegnas oleh Badan Legislasi dan Kementerian Hukum dan HAM. Nah, oleh karena itu kami juga tertarik untuk mengadvokasi ini bagaimana undang-undang migas ini diperlukan, ya kan, untuk memperbaiki tata kelola migas. Oleh karena itu saya kira sangat layak kalau RUU migas ini dipercepat dan RUU migas ini menjadi obat yang komprehensif dan holistik dalam undang-undang. Kalau dalam RUU Cipta Kerja dia tidak holistik, dia tidak komprehensif, karena hanya parsial, dia hanya mengatur terkait dengan perizinannya. Kelembagaannya pun kan tidak diatur, hanya mengatur BUMNK. Itulah yang terjadi di RUU Cipta Kerja. Sementara BUMNK atau Badan Usaha Milik Negara khusus ini apa kan tidak disebutkan. Nah, oleh karena itu PR-nya RUU Cipta Kerja silahkan tetap jalan, tetapi pengaturan tentang migas bisa digeser menjadi dalam RUU Migas. Nah, dalam konteks ini mestinya bisa dilakukan komunikasi antara Komisi 7 DPR dengan Badan Legislasi. Ya sudah, masing-masing sama jalan, satunya melalui RUU Cipta Kerja, masih banyak sektor yang lain, sedangkan migas dimasukkan dalam RUU Migas. Dan ini sudah terjadi di RUU Minerba, yang sekarang menjadi Undang-Undang 3 tahun 2020. Kenapa? Kita akan berbicara perizinan, kemudian investasi, yang itu menjadi semangatnya RUU Cipta Kerja. Kalau kelembagaan migasnya jadi dulu, bagaimana mungkin kita berbicara tentang teknis perizinan kontra investasi kalau bentuk kelembagaan migasnya tidak ditetapkan terlebih dahulu. Sehingga tidak mungkin kita bicara tentang perizinan investasi dan yang rinciannya kalau yang pokoknya itu tidak ditetapkan lebih dahulu. Nah, saya kira sebenarnya hampir semua pihak itu sudah sama sebenarnya perspektifnya tentang kelembagaan migas ini. Tidak banyak pertentangan menurut saya. Tinggal bagaimana mengemas ini dalam sebuah undang-undang. Ini mungkin Pak Moderator yang bisa saya sampaikan. Untuk Pak Farkan, mungkin next time kami senang sekali kalau bisa ada kesempatan diskusi dengan teman-teman pekerja SKK Migas, termasuk juga teman-teman pekerja PT Pertamina dalam rangka memberikan kontribusi bagi perbaikan RUU Migas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bisman atas tanggapannya. Menarik sekali diskusi kita pada sore hari ini karena RUU Migas masih menjadi polemik yang berkepanjangan. Mohon izin Bapak Kurtubi dan Pak Bisman, ini ada pertanyaan yang akan saya bacakan dari kolom chat dari Pak Ismet Ja'far. Yang pertama, pertanyaan ini ditujukan untuk Pak Bisman dan juga Pak Kurtubi. Apakah Undang-Undang Cipta Kerja setelah berlaku akan mampu menjadi dasar pengaturan tata kelola migas, sedangkan masih banyak aturan yang diatur secara reks spesialis dalam Undang-Undang Migas, Undang-Undang 22 tahun 2001. Mohon tanggapannya Pak Kurtubi dan Pak Bisman. Untuk yang kedua, rencana pembentukan BUK Migas tidak akan terbentuk apabila Presiden tidak mengambil inisiatif memotong kompas dengan Undang-Undang Migas baru. Permasalahannya Presiden tidak ada willingness karena setidaknya hingga hari ini. Mohon tanggapannya Pak Kurtubi. Untuk pertanyaan kedua dikhususkan kepada Pak Kurtubi. Saya persilakan terlebih dahulu untuk Pak Kurtubi untuk menyampaikan tanggapannya. Ya, Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang Omnibus Law ini memang niat awalnya kan menyederhanakan sistem agar investasi kembali bangkit. Nah, di industri migas nasional, penyakitnya kita sudah ketahui mengapa investasi itu anjlok, produksi anjlok, begitu. Sehingga solusinya pun kalau ingin cepat, ya Omnibus Law ini tentunya disempurnakan dulu. Omnibus Law yang ada sekarang untuk klaster migas ini, ya soal kelembagaannya tadi itu. Jadi saya tetap berpendapat sebaiknya kita jangan membuat eksperimen baru. Pakailah sistem tata kelola yang sudah terbukti berhasil sesuai konstitusi, tidak ribet, dengan investor sangat investor friendly. Ya, dan hasilnya sama-sama kita ketahui. Lalu caranya gimana? Gampang sekali lagi. Jadi yang utama ini adalah soal kelembagaan. Nah,
kelembagaan ini terkait dengan kuasa pertambangan yang banyak tidak dipahami orang. Kuasa pertambangan itu wewenang kekuasaan besar yang harus ditentukan oleh Omnibus Law ini kalau kuasa pertambangannya ke tangan badan usaha khusus milik negara atau BUK apapun namanya. Yang itu adalah Pertamina. Ya, nggak bisa SKK Migas yang mau didorong untuk menjadi badan usaha khusus yang ngurus hulu sampai hilir. Bukan keahliannya SKK Migas di hilir. Jadi ini mohon maaf, di Komisi 7 nggak pernah ada ketentuan ini, kok ujuk-ujuk ada di RUU Migas yang baru. Saya khawatir, mohon maaf, ini joke saja, ini ada pasal selundupan. Ya, nggak boleh. Ya, akan bikin kacau kalau hulu itu hulu hilir di bawah handle SKK Migas. SKK Migas dulu BKKA namanya. Ya, BKKA udah kembali lagi ke awalnya, ke Pertamina. Omnibus Law pun bisa. Kalau menunggu RUU Migas yang baru, perdebatan lagi, nanti bertahun-tahun untuk masuk ke namanya RUU prioritas. Ya, masuk kotak lagi. Sedangkan pemerintah inginnya cepat agar investasi kembali marak. Tidak hanya investor perusahaan migas yang sudah ada di sini, yang sudah ada di sini pun pada keluar ini. Bagaimana menarik kembali ini investor raksasa migas. Ingat, di Natuna ada cadangan gas yang begitu besar. Dibiarkan ini, tidak dikembangkan. Dia nunggu undang-undang yang baru ini. Ya, ada gas C1, C2 yang begitu besar. CO2-nya gede, tapi CO2 bisa diubah menjadi metanol. Ini butuh payung hukum segera. Nggak usah ngebor baru, ini sudah terbukti proven riset di Natuna. Yang bisa ini pertama perusahaan minyak nasional yang sudah punya nama besar, ya, ahlinya numpuk di situ, pengalamannya numpuk di situ, udah, ya. SKK Migas bagian dari Pertamina. Amat sangat terhormat kalian itu di bawah Pertamina, ya. Jadi sudahlah pakai Omnibus Law saja. Biarkanlah RUU Migas yang mungkin lebih lengkap nanti pada 2022-2023 silakan. Yang penting sekarang disederhanakan sehingga investor kembali marah. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kurtubi. Satu lagi, maaf. Lex spesialis saja yang bertanya ya. Begini, dunia migas seluruh dunia sifatnya sama. Apa itu? Risiko tinggi, ya, modal besar, teknologi. Sehingga pengaturan fiskalnya harus lex spesialis. Ini harus dipegang, nggak bisa. Industri migas disamarkan dengan industri transportasi, industri pertanian, nggak bisa. Ini risiko tinggi. Sehingga apa? Dia pengaturan perpajakan khusus. Sehingga di dalam Undang-Undang Nomor 871, ya, perusahaan migas yang diundang masuk Indonesia ngebor minyak meskipun ngebornya 5 tahun, bebas pajak. Bebas. Sekalipun 5 tahun cari minyak, belum ketemu minyak, bebas. Nah, ini lex spesialis treatment. Ya. Nah, sekarang dengan pasal 31 Undang-Undang Migas ini dihapus. Siapapun yang mau ngebor minyak di Indonesia hari ini harus bayar pajak meskipun belum ketemu minyak. Ini mencabut azas lex spesialis di Undang-Undang Migas. Mari kita terapkan kembali lex spesialis di migas ini agar kembali dana-dana besar untuk eksplorasi masuk ke Indonesia. Setelah ketemu minyak baru dipajekin. Ya, itu caranya lewat bagi hasil. Cost recovery kita kembalikan semua lalu ada bagi hasilnya. Itu termasuk pajak bagian negara di situ. Jadi lex migas itu nggak bisa disamakan dengan yang lain. Mohon maaf kepada teman-teman di Departemen Keuangan, ingin mengumpulkan pajak yang gede dengan cara siapapun yang berusaha masuk Indonesia, begitu mulai operasi cari minyak, harus bayar pajak. Enggak begitu berpikirnya. Halo, teman Departemen Keuangan. Jangan pajakin hantam kromo. Ya, sebelum berproduksi, sebelum menemukan cadangan minyak, nggak boleh barang yang satu ini dipajakin. Lari mereka. Maka boro-boro dipajakin. Dikasih karpet merah, sudah bilang tadi. Semua perizinan diurus oleh pegawai Pertamina.
Ya, sebuah perizinan. Itu caranya, bukan harus dipajakin ikut aturan undang-undang pajak, bukan. Terima kasih. Bagus pertanyaan lex spesialis itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kurtubi. Dipersilakan untuk Pak Bisman menyampaikan jawaban dari pertanyaan. Boleh, terima kasih. Semakin asik ini diskusi menjelang sore, menjelang maghrib. Senang sekali kami mendapat banyak pencerahan dari Pak Kurtubi. Yang pertama terkait dengan spesialis, kami sependapat bahwa memang usaha migas ini ada keistimewaan, harus ada privilege, tidak bisa disamakan dengan jenis-jenis usaha lain. Misalkan dalam perizinan ya harus ada khusus dong. Misalkan dalam pengadaan tanah ya nggak bisa dong, harus khusus. Misalkan bagaimana kalau usaha migas ini ada di hutan ya, migas juga harus ada privilege. Termasuk bagaimana kalau misalkan usaha migas itu melintasi rel kereta api, melintasi jalan tol, melintasi ya harus ada pengaturan khusus atau memberikan keistimewaan terhadap usaha migas. Dalam konteks spesialis kalau dimaknai seperti itu, it's okay. Tetapi lex spesialis dalam makna hukum itu kan ada lex spesialis derajat lex generalis. Artinya adalah hukum yang akan mengesampingkan hukum yang umum. Nah, inilah yang akhirnya menjadi perdebatan. Karena itu teori, bukan undang-undang. Teori lagi yang kita sebut dengan lex posteriori derajat lex priori. Artinya hukum yang baru akan mengesampingkan hukum yang lama, atau undang-undang yang baru akan mengesampingkan undang-undang yang lama. Nah, ini juga sama-sama azas hukum, yang sama-sama juga teori hukum. Cuman ukurannya akan lebih gampang yang lex posteriori derajat lex priori. Artinya, kalau yang lama dan baru akan kelihatan, tetapi kalau yang spesialis dan yang generalis itu tidak kelihatan. Nah, oleh karena itu sekarang sudah mulai terasa. Mulai terasa contoh begini, Undang Cipta Kerja itu menghapus pasal-pasal di undang-undang yang lain. Padahal Undang-Undang Cipta Kerja ini kalau disebut jenisnya dia pasti bukan spesialis. Karena dia berisikan besar omnibus law, dia pasti generalis. Ya kan, dia mencabut undang-undang yang lain, termasuk bisa jadi Undang-Undang Cipta Kerja nanti mencabut pasal yang ada di Undang-Undang Minerba. Padahal Undang-Undang Minerba itu baru ditetapkan bulan Juni kemarin, baru 2 bulan. Apakah mungkin? Mungkin. Apakah boleh? Boleh. Apakah bisa? Bisa. Sepanjang Presiden dan DPR sepakat. Tetapi kan menjadi tidak lucu karena baru 2 bulan kok diganti lagi. Nah, bagaimana dengan migas? Sama, ini nanti perlu kepastian hukum. Oleh karena itu perlu disatukan. Kalau misalkan bulan ini atau akhir tahun ini Cipta Kerja ditetapkan oleh DPR dan mengatur migas, sementara tahun 2021 juga ada RUU migas, bisa jadi pengaturan di RUU Cipta Kerja itu dibatalkan atau diubah lagi oleh DPR sendiri di tahun 2021. Oleh karena itu lebih baik disatukan dalam RUU migas. Yang penting RUU migasnya dipercepat. Karena apa? Sudah 11 tahun lebih. Kami saat itu bersama Pak Kurtubi mendukung untuk menyusun RUU migas. Saya sampaikan ke banyak teman-teman wartawan dan media. Pertanyaan apapun bisa kami jawab. Kecuali satu, kapan selesai? Sulit itu menjawabnya. Kalau ditanya kapan selesainya, karena memang sulit menjawabnya. Oleh karena itu saya kira kita sama-sama mendorong pemerintah dan DPR untuk segera menyelesaikan RUU migas. Dan peluang itu ada. Salah satunya adalah segera memasukkan RUU itu menjadi prolegnas dan ditetapkan apakah prolegnas itu nanti menjadi inisiatif DPR atau menjadi inisiatif pemerintah. Karena konsekuensinya berbeda. Nanti terkait dengan dimnya. Nah, itulah terkait dengan lex spesialis atau lex generalis. Tapi intinya bahwa usaha migas perlu ada privilege, perlu ada keistimewaan, perlu ada kekhususan. Yes, setuju. Karena migas tidak bisa disamakan dengan industri-industri yang lain. Kedua adalah terkait dengan BUK migas atau BUMN migas, perlu ada goodwill atau political will dari Presiden. Ya, kami setuju. Kami pernah mendapatkan suatu acara pejabat tinggi negara sekelas menteri, bahkan di atas menteri, waktu itu Pak Wakil Presiden menyatakan nggak perlu ada RUU migas, toh juga bisa jalan-jalan saja migas. Saya kira ini kan wujud bahwa sebenarnya
ada atau tidak ada migas, yang penting kan soal bagaimana sikap pemerintah. Ini saya kira nggak tepat. Karena negara kita adalah negara hukum, oleh karena itu bagaimanapun juga sumber hukum itu yang utama sementara ini adalah undang-undang. Oleh karena itu saya setuju yang disampaikan Pak Ismet Jafar bahwa Presiden harus turun tangan terhadap hal ini. Presiden harus political will terhadap tata kelola migas. Kalau Presiden turun tangan, jalan kok. Pak Ahok aja bisa berkoar-koar kok di dalam Pertamina karena katanya di backup Pak Presiden. Masa undang-undang migas nggak selesai? Saya kira kalau Presiden turun tangan selesai. Buktinya sudah ada. Lagi-lagi buktinya adalah RUU Minerba. Minerba itu kalau semangat ya selesai. Nah, kenapa migas kok tidak selesai? Nah, oleh karena itu dalam bentuk kelembagaan BUK migas maupun BUMNK migas, apapun namanya yang penting dalam bentuk badan usaha, itu selesai sepanjang ada goodwill atau political will Presiden. Nah, oleh karena itu saya kira pemerintah nanti punya posisi yang strategis untuk mempercepat atau tidak mempercepat undang-undang. Di samping juga DPR. Karena DPR sudah pernah terjadi ini 2 periode belum selesai. Itu Mas Widan. Terima kasih. Baik, Pak Bisman atas pemaparannya. Luar biasa sekali diskusi kita pada sore hari ini. Sebenarnya tidak cukup waktu untuk membahas ini karena luar biasa menarik, dan saya kira diskusi ini perlu diagendakan kembali Pak Bisman dan juga Pak Qurtubi. Oh, siap. Karena masih banyak sebenarnya pertanyaan dari teman-teman, ada dari Mas Sunarto, Mbak Melinda, dan juga Mas Dejan ini masih menunggu. Namun sayang karena waktu telah jam 17.33 dan dengan sangat terpaksa sebenarnya diskusi ini kita harus akhiri. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan dan dengan diskusi yang mungkin akan kita agendakan kembali. Sebelum itu kami persilahkan buat Pak Qurtubi untuk menyampaikan closing statement untuk sesi diskusi kita pada sore hari ini. Dipersilakan Pak Qurtubi terlebih dahulu. Ya, kita sebagai bangsa besar, Indonesia 260 juta penduduknya, dengan wilayah mirip dengan Eropa, ya, dari London sampai Ankara, kalau naik pesawat, mirip dengan daratan Amerika Serikat, dari Seattle di negara bagian Washington sampai Florida, Jacksonville, Sabang Merauke seluas itu. Secara geologi, sumber daya hidrokarbon terjebak di perut bumi, di cekungan yang bisa berada di bawah tanah, bisa di bawah offshore di bawah laut. Jadi saya sangat optimis kalau sistemnya disederhanakan, investasi akan masuk, ya, yang kabur keluar negeri perusahaan minyak itu akan masuk kembali, bahkan perusahaan minyak yang baru akan masuk lagi. Pengeboran eksplorasi akan marak kembali. Saya optimis. Syaratnya penyederhanakan sistem sesuai dengan kehendak Presiden tentang Omnibus Law ini. Saya termasuk yang berpendapat kalau RUU Migas sulit masuk menjadi skala prioritas di tahun 2021, bergeser menjadi tahun 2022, ya, lebih baik sudah di Omnibus Law saja, pasal yang ada di situ semaksimal mungkin disederhanakan sehingga sistemnya bisa lebih simpel, tidak melanggar konstitusi, yaitu, ya, soal kelembagaan ini secara tegas disebutkan yang dimaksud dengan BUMN khusus atau BUK itu adalah Pertamina. Itu saja kok. Nah, nanti yang lain-lain itu bisa dengan peraturan pemerintah, peraturan presiden sebagai implementasinya. Jadi sederhana sekali. Solusi buat bangsa ini di sektor migas, tolong jangan bikin exit yang kedua. Tiru saja apa yang sudah terbukti berhasil sesuai konstitusi, efisien, simple. Ya, demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Qurtubi. Dipersilakan Pak Bisman untuk menyampaikan closing statement-nya. Ya, terima kasih. Singkat saja, Bapak Ibu yang saya hormati, kami concern untuk mengkaji terkait dengan migas ini, sehingga kami juga mempelajari di RUU Migas dan juga di RUU Omnibus Law. Ini adalah awal,
Dan berikutnya nanti kami akan mendiskusikan atau mengkaji per isu, dari isu dari isu kegiatan usaha hulu, isu kegiatan usaha hilir, dari isu perizinan, dari isu misalkan PSC atau crossfit, dari isu dan seterusnya. Kami untuk mempublish itu, dan kami kebetulan juga banyak referensi dengan itu. Oleh karena itu, ini masuk yang sangat baik untuk mengkaji terkait dengan RUU Migas maupun RUU Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja. Yang kami sampaikan di awal baru di sebatas beberapa hal yang sifatnya umum, tapi prinsipnya adalah RUU apapun namanya nanti sangat ditunggu dalam tata kelola migas untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum yang sudah sekian tahun tidak selesai dan sekian tahun mungkin dianggap tidak menarik bagi investasi di migas. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman dan Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Bisman atas closing statement-nya. Saya infokan kembali kepada teman-teman sekalian bahwa PUSEP banyak program-program diskusi, pelatihan, jadi ikutin terus, pantau terus website kami dan juga media sosial kami, akan banyak info menarik dan juga kajian-kajian yang teman-teman bisa ikuti. Sekian dari saya sebagai moderator pada sore hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya. Saya tunggu kembali dengan diskusi-diskusi Pusat Hukum Energi dan Pertambangan selanjutnya. Akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.